Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang menantu terbengkalai ternyata miliarder. Buat kalian yang baru mendengarkan cerita dari channel Gungred, jangan lupa untuk dukung terus channel Gungred dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah support. Adinata memandang Ibu Chalister Sang dan Li Chengjie dan berkata, "Saya ayah Sisi. Ketika Anda membawa Sisi pergi, bukankah Anda juga harus menyapa saya?" Ibu Li Chengjie mencibir, "Apakah aku perlu menyapamu? Apa identitasmu?" Ibu Li Chengjie jelas meremehkan Adinata, mengetahui bahwa Adinata tidak memiliki yayasan atau koneksi di ibu kota. Chalister Sang juga berkata, "Sisi selalu bersama ibunya. Kemanapun putriku pergi, Sisi juga harus ikut dengannya." "Apa yang ingin kukatakan?" Adinata sangat tidak senang dan menuntut, "Saya tidak peduli aturan apa yang dilanggar keluarga Li Anda. Singkatnya, saya harus menemui putri saya setiap hari." Ibu Li Chengjie berkata dengan tegas, "Tidak mungkin. Orang sepertimu tidak akan pernah diizinkan memasuki pintu keluarga Li kami. Jangan pernah berpikir untuk bertemu Sisi dalam 3 hari ini. Kamu bisa melamar lagi setelah menikah." Ibu Li Chengjie memiliki sikap yang keras, dan Anastasia tidak dapat membantahnya, jadi dia berkata kepada Adinata, "Adinata, bagaimana kalau kamu bersabar bersamaku selama 2 hari, oke?" Adinata melirik Ibu Li Chengjie dengan tidak senang, lalu mengangguk ke Anastasia. "Oke, aku akan mengantarmu ke sana." Anastasia dan Sisi hendak pindah ke rumah orang tua Li Chengjie. Adinata belum tahu di mana orang tua Li Chengjie tinggal, jadi dia harus mencari tahu alamatnya. Adinata mengemudikan jeep Anastasia dan mengantarnya serta Sisi ke area villa bernama Runtian Yufu. Tidak hanya lokasinya yang ideal dan harga rumahnya yang mahal, lingkungan di dalam villa juga kelas 1. Pohon palem dan batu buatan pada dinding luar villa menunjukkan keunikannya, mampu menjinakkan pohon palem dan pohon pisang yang hanya bisa bertahan hidup di daerah tropis dan memindahkannya ke ibu kota juga merupakan suatu hal yang luar biasa. Sesampainya di villa keluarga tunggal yang bersuasana khas, Adinata menghentikan mobilnya. Ini adalah rumah orang tua Li Chengjie, karena Adinata sudah melihat Li Chengjie berdiri di depan pintu. Li Chengjie datang dan membantu Anastasia membawa barang bawaannya. Dan Adinata juga turun dari mobil. Li Chengjie melirik Adinata dan berkata, "Aku tidak menyangka kamu akan datang juga. Aku tidak berniat menahanmu di sini untuk makan." Adinata melihat ke villa itu, dengan cermat mengenali lokasinya, dan berkata, "Saya juga tidak berencana untuk masuk." Adinata mengembalikan kunci mobil ke Anastasia dan berkata, "Saya pergi. Jika Anda butuh sesuatu, hubungi saya." Kemudian, dia melambaikan tangan kepada Sisi. "Sayang, kamu merindukanku, ingatlah untuk menelepon ayah." "Ya, sampai jumpa, ayah." Sisi membawa tas sekolah kecil dan terlihat sangat lucu. Adinata memandangi wajah peri cantik Sisi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencubit wajah kecilnya lagi. "Sangat indah. Tapi sayang sekali saya tidak bisa melihatnya selama 2 hari ke depan. Jika Sisi menderita ketidakadilan di sini, Adinata pasti tidak akan mengampuni keluarga Li." "Baiklah, ayo masuk, waktunya makan," kata Ibu Li Chengjie lantang, memandang Sisi dengan ekspresi tidak senang. Anastasia melambai pada Adinata, lalu meraih tangan Sisi dan berjalan masuk. Berjalan ke ruang tamu dan sampai di ruang makan, Sisi melihat meja penuh dengan makanan. Kucing kecil yang rakus itu langsung berlari dengan penuh semangat, ingin mengulurkan tangan dan mengambil lumpia untuk dimakan. Namun, saat Sisi hendak mengulurkan tangan, Ibu Li Chengjie menampar tangan kecil Sisi. "Apakah kamu sudah mencuci tanganmu? Pegang saja dengan tanganmu. Kenapa kamu tidak mengerti aturan apapun?" Ibu Li Chengjie mulai memberi pelajaran pada Sisi. Kali ini, pukulannya sangat keras, dan Sisi langsung meneteskan air mata dan mulai menangis. Anastasia bergegas mendekat dan memeluk Sisi. "Sisi, jangan menangis. Ayo kita cuci tangan. Kita hanya bisa makan jika tangan kita bersih. Apakah kamu lupa?" Anastasia mengajak Sisi untuk mencuci tangannya dan duduk di kursi. Sisi ingin mengambilnya dengan tangannya, tetapi Ibu Li Chengjie menghentikannya. Tidak seorang pun diperbolehkan makan sebelum semua orang duduk. Ternyata ayah Li Chengjie belum turun, jadi seorang pelayan naik ke atas untuk memanggilnya. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya yang tinggi dan gagah turun. "Anastasia ada di sini." Pria itu tersenyum dan mengangguk pada Anastasia. "Halo, Paman Li." Anastasia juga menyapanya dengan hormat. Dia tahu bahwa ayah Li Chengjie sangat diperlukan untuk kesuksesan keluarga Li. Dia juga memiliki status transenden di ibu kota. Setelah ayah Li Chengjie duduk, Ibu Li Chengjie berkata, "Anastasia, jangan makan dulu. Beri kami masing-masing semangkuk nasi." Anastasia bertanya, "Apakah tidak ada pelayan di sini?" Di keluarga sakti, menyajikan makanan semuanya dilakukan oleh para pelayan. Untuk keluarga sebesar keluarga Li, terdapat banyak pengasuh, pembantu, dan pembantu.
Anastasia sama sekali tidak perlu melakukan hal seperti itu. Ibu Li Chengjie berkata, ini adalah aturan keluarga Li kami. Menantu perempuan harus menyajikan makanannya sendiri. Mulai sekarang, di rumah Anda dan Chengjie, Anda juga harus menyajikannya dan menyimpannya untuknya. Setiap saat, di depannya. Pada saat ini, Sisi tiba-tiba menyela, di rumah ibu, ayahlah yang menyajikan makanan untuk kami. Ibu Li Chengjie mendengus dingin, ayahmu adalah orang biasa, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan keluarga Li kita? Dia tidak memiliki kemampuan, tentu saja dia ada di sini untuk menyajikan makanan. Sisi langsung berargumen, ayahku sangat cakap. Orang tua Li Chengjie segera mengerutkan kening, Anastasia tidak ingin menimbulkan ketidaknyamanan begitu dia memasuki pintu, jadi dia segera berkata, oke, saya akan menyajikan makanannya. Anastasia menyajikan semangkuk nasi untuk orang tua Li Chengjie dan Li Chengjie. Lalu semangkuk nasi lagi untuk dirinya dan Sisi sebelum mulai makan. Keluarga Li memiliki persyaratan makanan yang ketat, jadi tidak heran jika semua orang bertubuh tinggi dan tinggi. Makanannya memang enak, dan Sisi memakannya dengan lahap. Kau tidak boleh makan, kicauan. Ibu Li Chengjie kembali memarahi Sisi. Sisi yang semula polos dan suka tertawa, langsung ketakutan dan tidak berani makan keras, tertawa, atau berbicara keras. Suasana di sini membuat Sisi terengah-engah. Anastasia, kamu tidak perlu mencuci piring. Datanglah ke kamar bersamaku. Ada yang ingin kukatakan padamu. Setelah makan, Ibu Li Chengjie berkata kepada Anastasia. Anastasia mengikuti Ibu Li Chengjie ke kamarnya. Setelah duduk, Anastasia bertanya, apa instruksimu, Bibi? Ibu Li Chengjie memasang ekspresi serius dan sama sekali tidak terlihat seperti ibu yang penyayang. Dia berkata dengan dingin, setelah kamu menikah dengan Chengjie, aku ingin kamu memiliki 2 putra dalam waktu 3 tahun. Ini sekotak tablet asam folat. Kamu boleh meminumnya dulu. Anastasia tampak bingung. Bibi, berapa banyak anak yang ingin dimiliki? Apakah akan memiliki anak atau tidak? Adalah masalah antara Chengjie dan saya. Itu harus diputuskan oleh kita berdua, bukan? Saya tidak dapat menerima permintaan Anda. Bentak. Melihat Anastasia berani menolak, Ibu Li Chengjie menampar wajah Anastasia. Ibu Li Chengjie juga lebih kuat dari rata-rata wanita paruh baya. Jadi tamparan ini sangat kuat. Ibu Li Chengjie berkata dengan marah. Anastasia, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu adalah cucu Davi Sakti, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di keluarga Li kami. Kamu harus mempunyai anak ini jika kamu mau, dan kamu harus memilikinya jika kamu tidak mau. Anastasia tidak menyangka dia akan ditampar oleh calon ibu mertuanya sebelum dia resmi menikah. Sekalipun seorang gadis dari keluarga biasa pergi ke rumah sakti aminya untuk uji coba, orang tuanya pasti akan memperlakukannya dengan sopan. Terlebih lagi, Anastasia berasal dari keluarga terkemuka, dan Ibu Li Chengjie berani menamparnya. Anastasia jarang menunjukkan bahwa dia adalah wanita tertua di keluarga sakti, tetapi saat ini, dia harus menyebutkannya. Saya juga anggota keluarga sakti. Jika Anda memperlakukan saya seperti ini, apakah Anda tidak takut saya akan memberitahu keluarga saya? Ibu Li Chengjie mendengus dingin, berhentilah mencoba menakut-nakuti aku dengan keluargamu. Sejujurnya, tamparan yang baru saja aku berikan adalah untuk ibumu. Adikmu dilumpuhkan oleh anak itu Adinata dan tidak akan pernah bisa berlatih seni bela diri di masa depan. Ibumu sangat tertekan sehingga dia tidak bisa tidur sepanjang hari. Lebih baik kamu jatuh cinta dengan pembunuh itu Adinata setiap hari. Sebelum datang, ibumu secara khusus menyuruhku untuk mendidikmu dan membuatmu sadar. Ibu Anastasia, Chalister Zhang, selalu lebih menyayangi Manson karena Manson lebih patuh. Sejak Anastasia mengambil keputusan tanpa izin dan bersikeras untuk melahirkan anak tersebut 4 tahun lalu, Chalister Zhang sangat kecewa, dan hubungan antara ibu dan anak perempuannya juga turun ke titik beku. Anastasia meneteskan air mata, dia tidak pernah menyangka ibu tercintanya akan memperlakukannya seperti ini. Ibu Li Chengjie mengejek, gadis, sikumu ternyata. Pantas saja ibumu sangat marah padamu. Kamu memiliki hati yang besar. Kudengar kakak dan adikmu memiliki cinta yang dalam. Kakakmu adalah Adinata melukai kakinya, apakah kamu tidak membenci Adinata sama sekali? Sungguh gadis yang tidak berperasaan dan tidak adil. Anastasia dianiaya dan saudara laki-lakinya terluka, bagaimana mungkin dia tidak merasa tertekan? Namun, orang luar tidak tahu kalau Manson lah yang pertama kali jatuh cinta pada Adinata dengan latar belakang dan kemampuan keluarga Adinata. Jika Anastasia tidak berlutut untuk memohon belas kasihan, Manson akan kehilangan seluruh nyawanya, belum lagi kakinya yang cedera, sudah lama hilang. Oleh karena itu, Anastasia tidak dapat menyalahkan Adinata, melainkan ingin berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan nyawa Manson. Ibu Li Chengjie memandang Anastasia dengan merendahkan dan berkata, tetaplah di kamar ini dan keluarlah ketika kamu sudah mengetahuinya. Jika tidak, kamu tidak akan berada di sini malam ini. Waktunya makan.
Setelah mengatakan itu, Ibu Li Chengjie berjalan keluar, dan ada 2 pelayan berdiri di luar pintu. Dia memerintahkan, awasi di pintu. Jangan biarkan wanita muda itu keluar tanpa perintah saya. Ya, pada saat ini, kebebasan pribadi Anastasia tidak hanya dibatasi, tetapi Sisi juga dibatasi. Seorang bibi tua berusia 50-an sedang mengajari Sisi membaca dengan suara keras dan melafalkan peraturan keluarga Li. Misalnya, ketika Anda melihat sesepuh keluarga Li, Anda harus berinisiatif untuk menyapa, dan Anda tidak diperbolehkan makan terlebih dahulu ketika semua orang belum mulai makan. Tidak ada gerakan yang diperbolehkan saat makan. Pertunjukan bakat harus disiapkan setiap minggu untuk VIP keluarga Li. Nama semua orang harus diingat, dan mereka tidak boleh dipanggil dengan nama yang salah di lain waktu, DLL. Setelah menghafal selama 1 jam penuh, Sisi selesai menghafal doktrin-doktrin keras tersebut. Aku sudah selesai membawanya, bolehkah aku mencari ibuku? Sisi menghafalnya selama 1 jam terus-menerus, meski baru makan, mulutnya terasa kering. Dan bibi tua ini sama seperti Bibi Rong, berpenampilan galak, selama 1 jam terus mengoreksi kesalahan Sisi sehingga membuat Sisi sangat takut padanya. Berkat pendidikan Anastasia yang baik, jika dia adalah seorang putri kecil dari keluarga biasa, dia akan membuat ulah, menangis dan berhenti dari pekerjaannya. Siapa yang melanggar aturan burukmu? Namun Sisi memiliki daya tahan dan kesabaran yang lebih kuat dibandingkan rekan-rekannya. Sisi, keluarlah. Li Chengjie tiba-tiba memanggil Sisi. Saat ini dia sedang merokok di halaman, dan pikirannya dipenuhi dengan adegan ciuman Anastasia dan Adinata hari itu. Dia adalah pria yang paling mencintai wajah, tetapi tunangannya sebenarnya mencium pria lain sebelum menikah, dan Anastasia lah yang mengambil inisiatif. Tidak hanya itu, kecintaan Anastasia pada Adinata begitu mengakar hingga cuci otak selama 3 hari pun tidak berhasil. Di masa depan, tidak ada yang tahu apakah Anastasia dan Adinata akan tidur suatu hari nanti. Sialan Adinata! Li Chengjie telah merokok 4 batang berturut-turut. Setiap kali dia memikirkan Adinata, dia ingin mengulitinya. Paman Li. Sisi berjalan dengan patuh keluar halaman, mendatangi Li Chengjie, dan berseru. Li Chengjie memandang Sisi. Kecantikan kecil ini, putri kecil yang dicintai semua orang, tetapi ada kebencian yang tak ada habisnya di matanya. Mengapa bajingan kecil ini begitu tampan? Li Chengjie mengalihkan semua kebenciannya terhadap Adinata kepada putri Adinata, Sisi. Dia membuang puntung rokoknya dan berkata kepada Sisi, Sisi, mulai sekarang aku akan menjadi ayahmu, dan kamu akan menjadi anggota keluarga Li kami. Di keluarga Li kami, baik pria maupun wanita harus berlatih seni bela diri dan menjadi tentara. Tradisi ini telah berlangsung selama ratusan tahun. Jadi, setelah kamu masuk keluarga Li kami, kamu harus mulai berlatih seni bela diri mulai hari ini. Sisi tidak bersalah dan berpikir itu adalah sesuatu yang menyenangkan, dan segera bertepuk tangan. Wow, ayahku juga mengatakan dia akan mengajariku kungfu. Ayahku sangat kuat, dia membunuh macan tutul. Kentut, Li Chengjie langsung marah saat melihat Sisi memuji Adinata. Li Chengjie telah mengunjungi berbagai tempat yang keras di dunia, dan juga melihat macan tutul berburu dengan matanya sendiri. Macan tutul secepat mobil sport dan memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa. Dia masih merasa bingung ketika memikirkan adegan tersebut. Mulut macan tutul berlumuran darah, gemetar. Saat kamu melihat macan tutul dengan matamu sendiri, kamu akan tahu bahwa ayahmu adalah sampah yang hanya tahu cara menyombongkan diri. Li Chengjie berkata dengan marah. Sisi juga mengerutkan kening. Tidak, ayahku tidak akan menyombongkan diri, dia tidak akan berbohong padaku. HMPH. Li Chengjie berkata, tidak ingin berdebat dengan seorang gadis berusia 4 tahun, sekarang kamu mulai belajar langkah sama. Buka kakimu 15 derajat dan jongkok perlahan. Putar jari-jari kakimu ke depan dan geser bagian tengahmu gravitasi ke bawah, jongkok lebih jauh. Letakkan tanganmu rata, telapak tangan menghadap ke bawah. Oke, tetap di posisi ini dan jangan bergerak selama setengah jam. Li Chengjie sebenarnya meminta seorang gadis berusia 4 tahun untuk mempertahankan posisi kuda paling standar selama setengah jam. Sisi masih tergolong gadis kurus, kekuatan fisiknya setara anak rata-rata, tak mungkin bisa bertahan setengah jam. Dalam beberapa menit, Sisi merasa lelah dan postur tubuhnya tidak lagi standar. Li Chengjie sangat ketat. Jika gerakan Sisi tidak sesuai standar, dia akan menggunakan tangannya untuk meluruskan posturnya. Lambat laun, kaki Sisi mulai gemetar, dan tenaganya hampir habis. Paman Li, aku tidak tahan lagi, bolehkah aku istirahat? Sisi memohon dengan menyedihkan. Li Chengjie berkata dengan marah, aku tidak bisa bertahan sebentar. Ayahku pecundang, dan putri yang dilahirkannya sangat lemah. Setelah Sisi datang ke rumah Li, dia disiksa secara fisik dan mental. Dia tidak tahan lagi, jadi dia mulai menangis dan berteriak. Ayahku bukan pecundang. Ayahku bukan pecundang.
ini, Adinata datang ke ibu kota selama setengah bulan dan bertemu Sisi setiap hari. Ketergantungan dan kasih sayang Sisi pada ayahnya semakin dalam. Jadi, ketika Li Chengjie menghina Adinata sebagai pemborosan, Sisi menangis dan berteriak, dia tidak akan membiarkan orang lain membicarakan ayahnya seperti itu. Meski Sisi masih muda, namun tekadnya sangat kuat. Dia ingin mencegah orang lain menghina ayahnya dan tidak mempermalukan ayahnya. Saya melihat Sisi yang tidak memiliki kekuatan sama sekali, memaksakan diri untuk berdiri teguh dan memantapkan langkahnya. Dia terus berkata pada dirinya sendiri, saya putri ayah saya pasti bisa melakukannya. Saya tidak bisa mempermalukan ayah saya. Li Chengjie mendengus dingin, menunjukkan rasa jijik yang besar. Waktu berlalu, dan Sisi bertahan dalam postur standar selama lebih dari 10 menit, kakinya sudah lama gemetar tanpa sadar. Namun dia tetap menahan napas dan bertahan. Hanya karena dia adalah putri Adinata. Dia tidak ingin orang-orang meremehkan ayah dan anak perempuannya. Bagaimanapun, Sisi masih seorang gadis kecil, entah berapa lama, tapi tiba-tiba, mata Sisi memutih dan dia pingsan ke tanah. Bang! Sisi jatuh ke tanah. Anak perempuan yang tidak berguna memang tidak berguna. Dia bisa pingsan bahkan jika dia menginjak kudanya. Ada seseorang di sini. Li Chengjie berteriak. Bibi tua dan pelayannya keluar dan menepuk Sisi untuk membangunkannya. Saat ini Sisi tidak bisa berdiri sama sekali, kakinya tidak kuat sama sekali dan dia terjatuh begitu berdiri. Sisi mulai menangis. Dia dirawat oleh ibunya sepanjang hidupnya. Bagaimana dia bisa menderita seperti ini? Aku ingin pulang, aku ingin mencari ibuku, aku ingin mencari ayahku. Sisi menangis dan berteriak. Li Chengjie sangat marah, berhentilah menangis, kembalilah ke kamarmu dan diamlah di sana. Juga, ini akan menjadi rumahmu mulai sekarang. Kemudian, dia berkata kepada bibi tua itu, bawa dia ke kamarnya. Ya, Sisi menolak untuk pergi dan tidak punya cara untuk pergi. Bibi tua itu tahu bahwa gadis kecil itu adalah bajingan yang dimiliki wanita muda itu dengan pria lain, dan sikapnya sangat buruk. Dia langsung menarik dan menyeret Sisi masuk ke dalam. Sisi dengan enggan menyeret lantai sambil menangis dan berteriak, Bu, Bu. Anastasia yang berada di dalam mendengar tangisan Sisi dan segera keluar dari kamar. Sisi. Namun, begitu dia keluar, dua pria menghentikan Anastasia. Nyonya muda, kecuali Anda menyetujui permintaan Nyonya, Anda tidak boleh keluar. Anastasia sangat marah. Keluar dari sini, saya ingin melihat putri saya. Pengawal itu masih menolak untuk melepaskan kami. Tolong jangan mempersulit kami. Anastasia merasa kasihan pada putrinya dan ingin memaksanya keluar, tetapi dengan paksa dibawa kembali ke kamar oleh dua pengawal dan kemudian menutup pintu. Selama 4 tahun terakhir, Anastasia jauh dari keluarganya dan bergantung pada putrinya. Sisi adalah hidupnya. Dia bisa tetap tenang kapan saja, tapi dia tidak bisa tetap tenang saat putrinya terluka. Demi putrinya, dia bisa melakukan apa saja. Saat ini, Anastasia sangat marah. Dia adalah putri tertua dari keluarga sakti, tetapi keluarga Li berani memperlakukannya seperti ini. Anastasia segera mengangkat telepon dan menelepon kakeknya, ingin mengadu kepadanya dan memintanya untuk mencari keadilan baginya. Dengan status Davi Sakti di ibu kota saat ini, selama dia mengucapkan sepatah kata pun, seluruh keluarga Li akan berlutut dan meminta maaf kepada Anastasia. Namun, Davi Sakti tidak menjawab telepon. Dia tahu bahwa orang tuanya sangat menyayangi putra mereka dan masih mengeluh tentang dia, jadi dia tidak memukul orang tuanya. Dia memikirkan satu orang, Adinata, ayah Sisi. Sekarang putrinya menderita, dia harus menjadi orang pertama yang menelepon Adinata. Tapi, dia tidak bisa melawan. Dia tahu situasi Adinata saat ini. Dia sendiri tidak bisa mengalahkan keluarga Li. Membiarkannya datang hanya akan merugikannya. Oleh karena itu, Anastasia memilih untuk memanggil kakaknya, Manson, yang selalu tidak kenal takut dan memiliki hubungan yang mendalam dengannya. Saat ini, Manson masih terbaring di rumah sakit. Begitu panggilan tersambung, Anastasia segera berkata dengan tergesa-gesa, Yulin, tolong kirim seseorang ke keluarga Li untuk menyelamatkan saya dan Sisi. Saya dipukuli oleh orang-orang dari keluarga Li dan dikurung di kamar dan tidak bisa keluar. Sisi juga menangis. Saya tidak tahu apa yang mereka lakukan terhadap Sisi. Saya sangat khawatir tentang Sisi, dia tidak pernah menderita. Mendengar ini, Manson meledak marah. Apa? Keluarga Li sangat berani. Beraninya mereka memukulmu dan Sisi? Saya akan segera mengirim orang dan menyita keluarga Li mereka. Manson selalu meremehkan keluarga Li. Meski keluarga Li memang sangat berkuasa, Manson hanya tidak menyukainya. Sekarang, keluarga Li berani melakukan ini pada adiknya, dan mereka melakukannya tanpa diminta. Jika mereka menikah pada tanggal 1 April, bukankah Anastasia dan Sisi akan disiksa sampai mati? Manson memberi perintah, kirim seseorang segera ke rumah Li untuk menjemput adikku dan Sisi. Made, jika kakiku tidak terluka, aku akan pergi ke sana sendiri dan membuat wajah Li Chengjie bengkak.
Tak lama kemudian, anak buah Manson segera mengorganisir orang-orang untuk pergi ke rumah Lee. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum orang-orang itu kembali lagi. Manson terkejut, apa yang terjadi? Bukankah aku memintamu untuk membawa orang ke sana secara langsung? Mengapa kamu kembali? Apakah karena keluarga Lee tidak mengizinkanmu pergi? Bawahannya menjawab, tidak, Tuan Sakti, kami belum sampai di rumah Lee, dan kami bertemu kepala lubu dalam perjalanan. Dia menghentikan kami. Segera, seorang pria jangkung berusia sekitar 40 tahun masuk, dia adalah bawahan Davi Sakti yang paling cakap, lubu. Kelinci merah di antara kuda dan lubu di antara manusia menggambarkan jenderal kuno, tetapi juga sering digunakan oleh Davi Sakti untuk menggambarkan lubu. Meskipun dia adalah bawahan Davi Sakti dan mengikuti jejak Davi Sakti, dia juga merupakan penguasa hitam dan putih di negara tersebut. Lubu, mengapa kamu ingin menghentikan orang-orangku pergi ke keluarga Lee? Manson bertanya dengan ragu. Lubu tersenyum dan menyapa Manson, lalu berkata, Tuan Muda Su, ini perintah kakekmu. Manson tidak mengerti, mengapa kakek menghentikanku? Apakah kamu akan membiarkan keluarga Lee menindas adikku? Lu Tau Tiao, Tuan Sakti telah memberi perintah. Anda tidak boleh mengirim pasukan keluarga Sakti Anda ke keluarga Lee. Jika tidak, itu akan menjadi provokasi bagi keluarga Lee. Sekarang pernikahan akan datang, Tuan Sakti tidak bisa membiarkan Anda melakukannya segala sesuatu yang akan mempengaruhi keharmonisan antara kedua keluarga. Penting. Manson sangat marah. Kalau begitu aku perintahkan kamu pergi ke rumah Lee sendirian untuk membawa adikku dan Sisi kembali. Bukankah kakek selalu membandingkanmu dengan para jenderal di akhir dinasti Han Timur? Aku akan memberimu sebuah tank, dan kamu akan menjadi kuda kelinci merahmu, bunuhlah untukku. Lubu tersenyum, maaf, aku hanya menuruti perintah kakekmu. Kamu tidak bisa memerintahku. Dan Tuan Sakti terlalu menyanjung saya. Keluarga Lee sangat berkuasa. Jika saya ingin membobol keluarga Lee sendirian, saya mungkin tidak akan bisa melewati gerbang itu. Saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa Anda dapat beristirahat dengan tenang di rumah sakit dan memulihkan diri. Keluarga Lee tidak berani melakukan apapun pada Nona Su. Jangan khawatir. Jangan khawatirkan ringgitmu. Manson mengumpat dengan marah. Jejak ketidaksenangan melintas di wajah Lubu. Meskipun Lubu adalah seorang pelayan di depan Davi Sakti, di luar keluarga Sakti, di depan jutaan orang di seluruh negeri, dia juga seorang tuan. Manson, seorang junior, berbicara kepada Lubu seperti ini, yang sungguh membuat Lubu sangat marah. Anak buah Manson sangat menyadari kekuatan Lubu, jadi mereka segera berkata, Saudara Lu, jangan marah. Kami, Tuan Muda Su, sedang terburu-buru dan tidak punya niat lain. Lubu mendengus dingin dan berjalan keluar. Setelah Lubu keluar dari bangsal, bawahannya bertanya-tanya, Tuan Sakti, Lubu telah jauh dari rumah dan tidak pernah muncul dengan mudah. Mengapa dia tiba-tiba kembali ke ibu kota hari ini? Manson juga bingung. Ya, orang ini adalah kartu truf kakekku. Biasanya dia akan kembali hanya ketika sesuatu yang besar terjadi di ibu kota. Bawahan itu sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, saya rasa saya mendengar seseorang berkata bahwa ada keributan di bandara tadi. Bukankah itu sebabnya dia datang ke sini? Itu mungkin. Manson tidak ingin memikirkannya untuk saat ini. Mari kita lupakan saja sekarang. Masalahnya sekarang adalah kita harus mengeluarkan saudara perempuanku dan Sisi dari keluarga Lee. Bawahannya juga bingung, kakekmu tidak setuju kami pergi merampok orang. Siapa lagi yang punya kemampuan untuk membawa Nona Su keluar? Mengapa kamu tidak membiarkan Nona Su menderita selama 2 hari? Cepat atau lambat dia akan menikah dengan keluarga Lee, dan cepat atau lambat dia harus menerima aturan keluarga Lee. Manson sangat marah dan menampar wajah bawahannya, brengsek, tak seorang pun di dunia ini yang bisa membuat adikku menanggung kesulitan. Kenapa dia Lee Chenjie? Keluarga Lee sialan ini pasti tidak menyukai adikku karena telah melahirkan anak Adinata, makanya dia mempersulitnya. Benar, Adinata. Manson tiba-tiba teringat pada Adinata. Untuk rencana saat ini, dia tidak bisa mengirim pasukan keluarga Sakti untuk menyelamatkan orang, dia hanya bisa membiarkan Adinata pergi. Meskipun Manson sangat enggan menelepon Adinata, bagaimanapun juga, dia tidak bisa bangun dari tempat tidur selama beberapa hari sekarang, dan itu semua berkat Adinata. Namun, demi Anastasia, dia tetap menelepon Adinata. Saat ini, Adinata sedang berada di sebuah hotel dekat rumah Anastasia dan sangat terkejut saat menerima telepon dari Manson. Kenapa dia meneleponku? Adinata bingung dan menjawab telepon, halo. Manson tidak berbicara omong kosong, dia juga tidak memarahi Adinata, dia tidak menyebutkan bahwa dia menampar kaki Manson, dan berkata langsung, Adinata, putrimu akan disiksa sampai mati oleh Lee Chenjie, dan adikku juga dipukuli dan dipenjarakan oleh keluarga Lee. Jika kamu laki-laki, selamatkan keluarga Lee dan bawa adikku dan Sisi keluar sekarang. Adinata langsung menjadi gugup, apa katamu? Ada apa dengan Sisi? Manson tidak mengetahui situasi spesifiknya, jadi dia hanya bisa mengatakan sesuatu yang lebih serius.
Apakah kamu tidak tahu orang seperti apa Li Chengjie itu? Bagaimana dia bisa memiliki sikap yang baik terhadap anak yang dilahirkan oleh tunangannya dengan yang lain, pria? Sisi menangis begitu keras sekarang hingga suaranya serak. Semakin dia menangis, semakin banyak keluarga Li yang memukulinya. Karena ayah yang tidak kompeten sepertimu, Sisi dianiaya. Adinata mengepalkan tinjunya, dan seluruh tubuhnya akan meledak. Sisi telah menjadi hati Adinata, hal yang paling dia hargai. Dia sangat imut, sangat cantik. Seperti bidadari yang jatuh ke dunia, Adinata tidak punya waktu untuk melindunginya dan tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitinya. Namun, Adinata juga khawatir apakah ini jebakan Manson. Apakah dia sengaja membuat marah Adinata dan meminta Adinata bertarung dengan keluarga Li agar dia bisa menggunakan bantuan keluarga Li untuk membalas penembakannya sendiri. Adinata berkata, Manson, sebaiknya kamu pastikan kamu tidak berbohong. Aku paling benci orang yang berbohong padaku. Manson berkata dengan keras, aku tidak sabar untuk membunuhmu dengan satu tembakan. Akankah aku punya waktu untuk berbohong padamu? Jika kakekku tidak menghentikan orang yang aku kirim, aku tidak akan pernah bisa mengambil alih inisiatif dalam hidup ini. Kamu menelepon. Li memanfaatkan fakta bahwa kakek saya sudah tua dan menderita penyakit cerebrovaskular. Mereka tahu bahwa kakek saya tidak akan bertahan hidup selama beberapa tahun, dan generasi kedua dari keluarga Li memiliki kehidupan yang lebih baik daripada ayah saya, jadi mereka berani merajalela. Adinata, percaya atau tidak, itu adalah putrimu. Jika kamu dapat menerima bahwa putrimu dilatih seperti anjing oleh keluarga Li, itu terserah kamu. Setelah mengatakan itu, Manson menutup telepon. Di bangsal, bawahannya membawakan segelas air untuk Manson yang marah dan bertanya, Tuan Sakti, Adinata tidak bisa mendobrak pintu keluarga Li sendirian, kecuali dia memanggil UFO itu lagi. Tapi kakekmu memberi perintah. Begitu UFO muncul lagi, ia akan dimusnahkan secepatnya. Manson meneguk air dan berkata dengan mata tumpul, meskipun aku tidak menyukai Adinata, aku harus mengakui bahwa jika hanya satu orang yang bisa membawa adikku keluar dari rumah Li, maka orang ini pasti Adinata. Adinata keluar dari hotel secepat mungkin, dia tahu bahwa Manson tidak berbohong padanya, dan tidak ada alasan untuk berbohong kepadanya tentang saudara perempuannya dan Sisi. Begitu dia berjalan ke jalan, seorang pengemudi wanita keluar dari Volkswagen Golf putih. Ketika dia melihat Adinata, dia menghentikannya. Hei, pria tampan, aku tidak pandai mundur. Bisakah kamu membantuku mengembalikan mobil ke tempat parkir? Adinata masuk ke Volkswagen putih tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sopir wanita itu tersenyum penuh terima kasih. Terima kasih, pria tampan, masih banyak orang baik saat ini. Tepat ketika pengemudi wanita itu memuji Adinata, siapa yang mengetahui bahwa Adinata masuk ke dalam mobil, menginjak pedal gas, dan pergi dalam sekejap. Pengemudi wanita itu berkedip dan tertegun selama 5 detik sebelum mogok dan berlari sambil berteriak, seseorang mencuri mobilnya. Adinata mengendarai Volkswagen-nya secepat mungkin menuju area runtian Yufu Villa tempat keluarga Li berada. Karena ini adalah salah satu hunian paling mewah di Beijing, keamanannya juga sangat ketat, tanpa izin, Anda tidak bisa masuk sama sekali. Adinata tidak sabar dan terus membunyikan klakson untuk meminta penjaga keamanan membuka pintu. Penjaga keamanan juga keluar dan berkata kepada Adinata, kamu bukan pemilik runtian kami, kan? Kamu mengendarai mobil lusuh dan ingin memasuki komunitas kami? Adinata mengulurkan tangan kirinya untuk meraih penjaga keamanan, membanting wajahnya ke kaca spion, dan berkata dengan kasar, segera bukakan pintu untukku. Ini adalah pertama kalinya penjaga keamanan bertemu dengan karakter yang begitu kejam, dan dia ketakutan. Dia segera menekan remote control, membuka pintu, dan membiarkan Adinata masuk. Setelah itu, penjaga keamanan segera kembali ke rumah dan mengambil walkie-talkie untuk memberitahu yang lain, sebuah Volkswagen Golf putih masuk. Saudara-saudara segera dikirim untuk mencegatnya. Adinata segera pergi ke villa keluarga Li. Begitu dia keluar dari mobil, dia dihentikan oleh penjaga gerbang keluarga Li. Untuk apa? Adinata berkata dengan dingin, saya ingin melihat putri saya, menyingkirlah dan jangan menghalangi jalan saya. Penjaga yang menjaga pintu berkata dengan arogan, lelucon apa, tahukah kamu bahwa ini adalah keluarga Li di ibu kota? Kamu dapat melihat orang-orang di dalam jika kamu mau? Keluar dari sini. Sebelum penjaga itu selesai berbicara, Adinata sudah meninju dia ke tanah. Tidak ada yang bisa menghentikanku untuk melihat putriku. Beraninya kamu melakukannya. Kamu bosan hidup, bukan? Penjaga lain juga bergegas dengan cepat, tetapi masih diusir oleh Adinata. Adinata menggunakan seluruh kekuatannya dalam 2 serangan ini, mencoba menaklukkan lawannya dengan satu gerakan. Dia sedang terburu-buru dan tidak punya waktu untuk bertarung dengan mereka. Pada dasarnya, dia tidak akan bisa bangun dalam waktu 2 menit setelah menerima pukulan atau tendangan penuh darinya. Seseorang datang, seseorang datang, seseorang mencoba masuk ke rumah Li.
Penjaga lain segera meminta dukungan pada walkie-talkie Xiaomi. Segera, selusin orang bergegas keluar dari dalam, dan orang-orang ini mengepung Adinata. Di saat yang sama, Li Chengjie dan Qian Chuanzi juga mendengar berita itu dan keluar. Adinata, itu kamu. Li Chengjie sangat marah saat melihat Adinata. Saat Adinata melihat Li Chengjie, dia juga ingin membunuhnya. Adinata bertanya pada Li Chengjie, Li Chengjie, apa yang sebenarnya kamu lakukan pada Sisi? Li Chengjie sedikit terkejut bagaimana Adinata tahu tentang pelecehannya terhadap Sisi barusan. Apakah Anastasia memberitahunya? Atau apakah itu terdeteksi oleh UFO Adinata yang tidak terlihat? Li Chengjie mendengus dingin. Dalam 2 hari, ketika Anastasia menikah dengan keluarga Li kita, Sisi juga akan menjadi anak dari keluarga Li kita. Tentu saja keluarga Li kita harus mendidiknya dengan baik dan menetapkan aturan untuknya. Adinata sangat marah. Tetapkan peraturanmu sendiri. Tidak ada yang berani menetapkan peraturan untuk putriku. Segera bawa Sisi dan Anastasia keluar. Aku ingin membawanya pergi. Li Chengjie juga menjawab dengan tegas, bawa mereka pergi. Menurutmu ini di mana? Pasar basah? Datang dan pergi kapanpun kamu mau. Sudah kubilang, kamu bahkan tidak bisa melewati gerbang hari ini, dan kamu bahkan tidak bisa melihat wajah mereka. Juga, izinkan aku mengingatkanmu, disinilah orang tuaku tinggal. Pergi dan cari tahu apa status ayahku di ibu kota. Sebaiknya kau tidak menimbulkan masalah di sini, jika tidak, aku akan membiarkanmu bermain seumur hidupmu. Adinata mengepalkan tangannya, bahkan jika kamu berada di sini di istana surgawi dan aku adalah kaisar langit, aku akan membawa putriku pergi hari ini. Mencari kematian, ayolah. Li Chengjie memberi perintah, dan beberapa anak buahnya dengan cepat bergegas maju. Namun, Adinata membunuh salah satu dari mereka dengan 1 pukulan, 3 kali, 5 kali 5 kali 2 kali, dan semua preman ini tergeletak di tanah, berteriak kesakitan. Brengsek! Li Chengjie merasa ngeri. Dia paling tahu kekuatan anak buahnya. Ini bukan orang biasa. Jika dia orang biasa, dia bisa melawan selusin dari mereka tanpa masalah. Semua preman ini adalah preman berkualitas tinggi yang bahkan orang biasa pun bisa bermain dengan selusin dari mereka. Li Chengjie sebelumnya tidak puas dengan Adinata dalam duel 1 lawan 1, tapi sekarang dia akhirnya memahami kesenjangan antara dia dan Adinata. Demikian pula, gerakan Adinata yang cepat, akurat, dan kejam juga membuat anak buah Li Chengjie gemetar ketakutan, dan mereka semua menunjukkan rasa takut. Li Chengjie berkata dengan marah, dasar idiot, kenapa kamu datang satu persatu dan bersama-sama? Peluk dia dan jangan biarkan dia bergerak. Untuk menghadapi pria dengan kekuatan pribadi yang begitu kuat, Anda harus mengerumuninya dan tidak memberi Adinata kesempatan untuk mengambil tindakan. Segera, 10 orang bergegas menuju Adinata pada saat bersamaan. Beberapa orang meraih tangan Adinata, dan beberapa meraih kaki Adinata, tetapi kebanyakan dari mereka diusir oleh Adinata bahkan sebelum mereka mendekati Adinata. Namun, pasukan Li Chengjie semakin banyak, dan setidaknya 100 orang dengan cepat bergegas dari sekitar villa. Orang-orang ini bergegas menuju Adinata satu demi satu. Adinata secara bertahap tidak bisa menahannya. Tidak lama kemudian, tangan dan kaki Adinata tiba-tiba tertahan. Saat Adinata hendak melepaskan diri dengan seluruh kekuatannya, Li Chengjie, dengan penglihatannya yang tajam dan tangannya yang cepat, memanfaatkan kesempatan ini, melompat dan menendang Adinata. Adinata tidak bisa menggerakkan tangan dan kakinya dan tidak bisa mengelak, jadi dia diusir oleh Li Chengjie. Li Chengjie memang seorang praktisi bela diri yang telah berlatih bela diri sejak kecil. Dengan tendangan ini, dia menendang Adinata beberapa meter jauhnya. Tuan Muda Li, kamu sangat tampan. Li perkasa, permainan yang bagus. Qian Chuanzi dan yang lainnya segera menyanjung Li Chengjie. Li Chengjie sendiri tertawa terbahak-bahak. Dia telah dikalahkan oleh Adinata dan dipukuli dengan kejam oleh Adinata. Hari ini dia akhirnya membalas dendam. Setelah menendang Adinata, Li Chengjie merasa sangat bahagia, dan berkata dengan bangga, Adinata, seorang wanita yang mencintaimu sampai gila sekarang adalah istriku, Li Chengjie. Dalam 2 hari, aku akan berada di ranjang besar. Menekan dia dan jadikan dia benar-benar istriku, Li Chengjie. Jangan terburu-buru bersumpah, aku mempelajari trik pemerkosaan ini darimu. Dan putri Anda, saya akan melatih putri Anda sesuai dengan standar pelatihan agen Amerika. Jika dia dapat menanggung kesulitan, dia harus menanggung kesulitan. Jika dia tidak dapat menanggung kesulitan, dia harus mendukung saya. Baik ibu dan anak perempuannya hari ini karena kamu, Adinata. Karena kamu tidak mampu, asetmu telah dibekukan dan kamu tidak memiliki bawahan. Sekarang kamu hanyalah orang biasa. Apa yang akan kamu lakukan untuk melawanku? Li Chengjie berteriak pada Adinata sebentar, lalu berbalik dan memerintahkan Qian Chuanzi, terus kirim lebih banyak orang, panggil 1000 lagi, tidak, panggil 2000 orang. Tidak bisakah anak ini bertarung? Biarkan dia bertarung. Mari kita lihat apakah dia bisa melawan 2000 orang sendirian. Qian Chuanzi terkekeh dan berkata, ya, Tuan Li.
Li Chengjie berjalan kembali ke villa, sementara Qian Chuanzi berjalan menuju Adinata dengan bangga. Nak, jika aku jadi kamu, aku akan segera keluar dan berhenti merasa malu di sini. Adinata jatuh ke tanah pada saat ini, tetapi suasana hatinya tiba-tiba menjadi lebih tenang daripada saat dia mudah tersinggung tadi. Pada saat ini, dia teringat ketika dia hendak membunuh seseorang di medan perang, dia merasa sangat tenang. Sekarang ada ratusan orang di sekitar Adinata, dan mungkin akan ada lebih dari 2.000 orang nanti. Tidak peduli seberapa kuat Adinata, dia tidak dapat menembus pertahanan lebih dari 2.000 orang dan memasuki kompleks keluarga Li dengan kekuatan 1 orang. Jadi, Adinata mengeluarkan ponselnya dan menelepon Wibisana Archie. Dia ingin Wibisana Archie kembali dan mengendalikan UFO, dan dia ingin membunuh orang-orang ini dengan senapan mesin. Wibisana Archie dengan cepat menjawab panggilan itu, Tuan Brahma, kebetulan sekali, saya hanya ingin menelepon Anda, dan Anda menelepon saya. Kami sangat selaras satu sama lain. Terdengar bahwa Wibisana Archie sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik. Tapi Adinata tidak berbicara omong kosong kepadanya, naik pesawat dan segera datang ke ibu kota. Sebelumnya, Adinata meminta Wibisana Archie meninggalkan ibu kota dan pergi ke Shenzhen untuk melarikan diri sementara. Wibisana Archie tersenyum dan berkata, Tuan Brahma, saya berada di ibu kota sekarang. Saya baru saja meninggalkan bandara. Di mana Anda? Saya akan menemukan Anda sekarang juga. Adinata berkata, saya di Runtian Yufu, di depan rumah orang tua Li Chengjie. Sekarang, ada ratusan orang yang menghalangi saya. Tidak, mungkin ribuan orang. Jangan datang. Cari tempat untuk bersembunyi, kalau begitu ikuti perintahku dan kendalikan UFO-nya. Apa? Apakah kamu dikelilingi oleh ribuan orang? Saya akan segera ke sana. Wibisana Archie kemudian menjadi gugup. Saat ini, di luar Bandara Internasional Beijing, Wibisana Archie menutup telepon, berjalan dengan kepala botak sambil makan pisang, dan bertanya, siapa itu? Wibisana Archie segera membalas dengan serius, saudara gua, Tuan Brahma dikelilingi oleh lebih dari 2.000 orang. Pria botak itu segera melemparkan pisang itu ke tanah dengan marah. Neneknya, yang berani menyentuh Tuan Muda Brahma kita. Kamu sedang mencari kematian. Kemudian, lelaki botak itu berteriak dalam bahasa Thailand, saudara-saudara, dengarkan. Ada. Pada saat ini, terdengar suara respon yang menggemparkan. Formasi ini bergema di seluruh dunia, dan momentumnya sangat mencengangkan, membuat orang merasa ada ribuan orang,